Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Diogan Ramadan dari Politeknik Negeri Lampung dengan NPM 24783008 dari Prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak kelas 3A. Di sini saya ingin merangkum dari hasil pembelajaran yang sudah saya pelajari, yaitu materi networking model. Kegunaan apa sih networking model itu? Jadi networking model itu bertujuan untuk menghubungkan bagaimana menghubungkan dari satu komputer ke komputer yang lain agar bisa dijalankan. Jadi cara komputer satu berkomunikasi dengan komputer dua. Jadi seperti komputer satu mempunyai vendor 1 dan komputer 2 mempunyai vendor 2 juga. Jadi bagaimana caranya agar komunikasi dari PC di vendor 1 memberikan saling menjalankan di PC 2 vendor 2. Oke, selanjutnya di sini menampilkan vendor 1 dan vendor 2. Nah, sebelum itu di sini ada sebelum networking model. Jadi jadi jaringan itu terdiri dari beberapa vendor. Ada vendor 1, vendor 2 dan IBM. Yang itu harus sama-sama saling bisa dijalankan. Contohnya kayak vendor 1 itu PC 1 di ruangan 1, vendor 2 PC 1 di ruangan 2. Nah, jadi bagaimana kita bisa menghubungkan bagaimana kita bisa memberikan pesan dari PC 1 ke PC 2 ini agar sukses tanpa harus menggunakan kabel yang sangat panjang atau wire. Jadi kita menggunakan wireless atau namanya LAN. Ya, lanjut. Nah, jadi setelah itu di networking model itu terdiri dari ada dua versi. Yang pertama ada OSI model dan yang kedua ada TCP/IP model. Dari kedua ini mana sih yang masih sekarang masih digunakan, yang masih sering digunakan? Dari kedua ini yang sekarang masih digunakan adalah TCP/IP model dibanding OSI model, dikarenakan TCP/IP model ini untuk digunakan ke server-server itu lebih mudah dan lebih tidak terlalu rumit ya bahasanya. Tapi untuk OSI itu dia diperuntukkan untuk pembelajaran. Jadi yang mungkin sedikit lebih enteng itu bisa dipakai di OSI model. Itu saya tangkap tapi saya nggak tahu kalau misalnya salah atau tidak. Nah, setelah itu nah ini ketika dari vendor 1, vendor 2 ini sudah diberikan TCP/IP, ini kan kita analogikan sebagai server. Jadi ada satu router mereka ini harus saling bisa berkomunikasi dengan menggunakan satu router ini. Jadi kita menggunakan networking model kita menggunakan TCP/IP agar bisa sama-sama saling berkomunikasi dari beberapa vendor ini. Oke, selanjutnya itu ada beberapa layer di TCP/IP. Jadi di TCP/IP itu terdiri dari 5 layer. Yang pertama ada application, yang kedua ada transport,
utamanya yang ketiga beda ada vendor network, itu bisa saling. yang keempat ada data link, dan yang keempat ada physical. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke aplikasinya langsung, yaitu aplikasi Kisco. Sebelum itu jangan lupa matikan datanya terlebih dahulu agar aplikasi Kisco ini tidak rumit. Gimana? Kita tunggu guys. Iya nanti gue bawa. Mobil masuk lagi. Mas mana mana? Ya, nanti gue bawa. Wow. Oke, di sini kita sudah membuka aplikasi Kisco Trackernya. Jadi dari beberapa penjelasan yang sudah saya jelaskan itu, kita akan membuat semacam server. Server itu ada di switch server. Kita akan membuat server dan akan memasukkan PC. Di sini sama seperti materi yang kemarin, menjalankan dari PC switch setelah itu router. Tetapi di sini kita akan menjalankan server ke dalam PC saja. Ini hampir sama, kita membuat IP-nya terlebih dahulu di IP config 192.1.1 enter. Ketika sudah, kita akan membuat di PC kedua 192.168.1.2 enter. Ketika sudah, kita akan menjalankan di command prompt. Kita buat pingnya terlebih dahulu. Setelah ping, habis itu IP addressnya kita panggil di server kita menggunakan pingnya 1.1. Oke, kita enter. Ketika berhasil, akan ditampilkan seperti ini, ping IP server yang di server saya itu with 32 bytes of data. Ketika kita sudah mengetes komunikasinya, maka kita akan mengetes di web browser. Kita akan masuk ke dalam web browser. Loading. Ketika sudah masuk ke dalam laman web browser, kita akan memasukkan IP kita atau IP yang ada di server. Kita klik go. Nah, maka akan menampilkan codingan yang sudah kita buat, yaitu Kisco Packet Tracker. Ketika sudah seperti ini,
jika kita ingin mengedit tampilannya atau kita ingin mengubah dari tampilan ini, kita bisa mengubahnya di mana? Mengubahnya di server. Di server di dalam di mana ya? Di HTTP. Setelah itu kita klik edit di indeksnya. Nah, ini kita akan memasukkan tadi kan ini sini kita akan mengganti nama atau titlenya menjadi belajar teknisi pemula. Ketika sudah, kita akan memasukkan di dalam sininya welcome to channel teknisi pemula. Ketika sudah, langsung kita X. Sepertinya harus di save dulu guys. Coba kita lihat, kita ulang ya. Karena ini sepertinya harus kita ulang. Belajar teknisi pemula. Selanjutnya welcome to belajar teknisi pemula. Save. Ketika sudah di save, kita yes. Ketika sudah, kita X. Kita akan memasuki tampilan di packet tracer. Nah, ketika sudah kita running lagi, maka tampilannya akan berubah. Mungkin segitu saja presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih kata saya mohon ampun. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.